Tiga jenderal polisi terjungkal di kasus buron Joko Chandra. Pelarian buronan kasus sesi Bank Bali Joko Chandra berujung panjang. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 3 jenderal di kepolisian yang dicopot oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz karena diduga melanggar etik ataupun bersangkutan dengan buronan itu. Pertama kali, Idam mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo dari jabatannya setelah terbukti menandatangani surat jalan untuk Joko melintas dari Jakarta ke Pontianak Juni lalu. Pencopotan itu sesuai dengan surat telegram Kapolri bernomor ST 1980 PII KEP 2020 tertanggal 15 Juli tahun 2020. Dalam hal ini, Prasetyo menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan Propam dan ditahan selama 14 hari di ruang khusus Provos Mabes Polri. Penyidikan internal terhadap dirinya hingga Jumat tanggal 17 Juli pun belum rampung. Namun sejumlah fakta-fakta terungkap. Misalnya, dia sempat berkomunikasi langsung dengan Joko Chandra tanpa melalui perantara. Kemudian, dia pun membantu Joko Chandra untuk membuat surat keterangan bebas COVID-19 sehingga berpergian. Diketahui, dia membantu dengan mendampingi dan memanggil dokter dari Pusdokes Polri untuk memeriksa orang yang mengaku sebagai Joko Chandra. Yang datang itu bukan Joko Chandra tapi mengaku Joko Chandra. Menurut keterangan dokter bahwasanya yang datang dengan yang di TV beda, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Awi Setiono kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat tanggal 17 Juli. Bukan hanya polemik surat jalan Joko Chandra. Kini, Kapolri pun mencopot 2 perwira tinggi lain di Korps Bayangkara karena terlibat dalam sengkarut penghapusan red notice atas nama buronan itu dari data Interpol sejak 2014 lalu. Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo. Keduanya menjalani pemeriksaan di Propam dan dinyatakan telah melanggar etik. Pencopotan 2 perwira tinggi itu tertuang dalam surat telegram STR nomor ST 2076 PII KEP 2020 yang ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia SDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri tertanggal 17 Juli tahun 2020. Nugroho dalam jabatannya sempat bersurat ke Dirjen Imigrasi pada tanggal 5 Mei tahun 2020 lalu untuk memberikan informasi terkait terhapusnya data red notice Joko Chandra di Interpol. Menurut Argo, terdapat kesalahan dalam penerbitan surat tersebut dan tidak melalui proses pelaporan terhadap pimpinannya. Hal itu kemudian merembet juga pada Napoleon yang merupakan pimpinan dari Nugroho di Divisi Hubungan Internasional Polri. Kelalaian dalam pengawasan staf, kata Argo. Dalam surat telegram itu, Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Posisi Napoleon digantikan Wakil Kapolda NTT Brigjen Johannes Asadoma. Sementara Nugroho dimutasi sebagai analis kebijakan utama bidang ujian Banglemdiklat Polri. Posisi Nugroho digantikan oleh Brigjen Amur Chandra Juli Buana yang sebelumnya menjabat Kadiklat Susjatran Slemdiklat Polri. Masih dalam surat yang sama,
Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Kombes Andi Andrian R. Jayadi diangkat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri menggantikan Brigjen Prasetyo Utomo, Kepala Badan Reserse Kriminal Kabarreskrim Polri. Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo pun mengatakan bahwa pihaknya bakal mengusut tuntas semua kejahatan anggota kepolisian yang ada dalam pusaran Joko Chandra ini secara pidana. Dia bahkan membentuk tim khusus yang beranggotakan personel dari Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Siber. Polemik pelarian Joko Chandra di Indonesia belakangan ini memang memuncak, bukan hanya di Korps Bayangkara. Namun sebelumnya terdapat satu pejabat sipil yang dicopot lantaran diduga turut membantu Joko Chandra. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan menonaktifkan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan akibat penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan pembuatan EKTP Joko Sugiarto Chandra atau Joko Chandra. Laporan investigasi Inspektorat sudah selesai dan jelas terlihat bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan EKTP tersebut. Ini fatal, tidak seharusnya terjadi. Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan akan dilakukan penyelidikan lebih jauh, ujar Anies dikutip dari keterangan resmi Pemprov DKI, Minggu tanggal 12 Juli. Polemik pengurusan EKTP Joko Chandra mencuat ke publik beberapa waktu belakangan ini. Pasalnya, buronan kelas kakap itu diketahui mendatangi kantor Kelurahan Grogol Selatan pada tanggal 8 Juni tahun 2020 untuk mengurus EKTP sebagai syarat untuk mendaftarkan peninjauan kembali PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus yang menjeratnya.